Kamu. Sebelum Qin Yichen punya waktu untuk melihat lebih dekat diri, di Laut Chaos, apa perbedaan antara dirinya dan dirinya sendiri? Dia terbang keluar. Diri yang sama semakin jauh dan lebih jauh. Qin Yichen benar-benar naik di lautan kacau yang tidak memiliki waktu dan ruang dan tidak ada arah. Angin. Pada saat yang sama, Yao Yuekong juga melihat pemandangan yang luar biasa ini. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, dia juga dilemparkan oleh keberadaan yang sama dengan Qin Yichen. Mata putih dan biru Bai Guanxing dipenuhi dengan keterkejutan. Tapi dia sepertinya tahu lebih banyak tentang chaos daripada Yao Yuekong. Dan dia juga lebih tahu tentang keberadaan yang satu ini di depannya. Tapi hasilnya sama. Sebelum Bai Guanxing bisa berbicara, dia tersenyum ketika melihat keberadaannya persis seperti Qin Yichen. Aku tidak bisa bertahan lama. Ayo pergi. Desir. Bai Guanxing juga terbang keluar. Putri Wenxing sedang memikirkan kehidupan selanjutnya. Dan dia tidak tahu apakah chaos membiarkan dia melihat kehidupan selanjutnya. Ia hanya berharap di kehidupan selanjutnya, kayunya tidak akan jadi kayu. Tapi tiba-tiba, Putri Wenxing tercengang. Tidak mungkin. Chaos benar-benar mendengar panggilannya. Dan kayu yang sempurna muncul di depan matanya. Kayu. Namun, kerinduan Putri Wenxing belum terucapkan. Tetapi dia tersenyum ringan ketika dia melihat keberadaan persis seperti Qin Yichen. Kehidupan selanjutnya terlalu jauh untuk menjalani hidup ini. Desir. Bum bum bum. Di Tanggu, di tepi Laut Chaos, Jinmu Silang berangsur-angsur terbangun. Dan bahkan tatapan ke arah Zhong Nantian sudah memperingatkan. Tidak ada yang akan mengira bahwa nasib Putra Baize akan sangat konyol. Tetapi orang tidak bisa kembali dari kematian. Kau, hentikan. Permaisuri menjadi semakin bangga. Hentikan apa? Bukannya mereka ingin berhenti sekarang. Istana ini ingin membunuhmu. Sisa-sisa dinasti sebelumnya. Putra-putra Baize dan Yao Yuekong telah mati. Dan kekuatan sisa-sisa dinasti sebelumnya telah menurun tajam. Pemenang seharusnya tidak menyisakan ruang untuk itu. Niat membunuh Chang Jingtian, bukannya menghilang, menjadi semakin kejam, merobohkan pohon besar itu, dan dengan ganas menyegel dunia. Tuan Fan Yu, akankah Yuan Tiandi bisa melindungimu di masa depan? Tanda seru. Kamu harus tahu berapa banyak kontak yang dimiliki Tuan Bai. Kamu tidak bisa pergi. Permaisuri tertawa terbahak-bahak. Jaringan? Orang disebut jaringan jika mereka hidup. Orang mati. Mereka hanya kentut. Zhong Nantian melihat tidak peduli bagaimana dia memohon. Leluhur Fusang tidak bergerak, dan sangat marah. Hubungan dan teman pribadi. Kaisar ini juga teman Tuan Bai. Tuan Bai jatuh ke laut kekacauan. Aku harus mengirimmu hari ini juga. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Jubah kekaisaran Zhong Nantian, disulam dengan pegunungan dan sungai yang indah. Berkibar dengan marah. Tetapi ketika kepalan tangan kekaisarannya dari neraka yang hancur naik ke langit, sesosok muncul dari lautan kekacauan, membuat gerakannya berhenti tiba-tiba. Desir. Angin. Teman kecil Feng. Desir-desir. Saat dia melihat Qin Yichen, Zhong Nantian konyol di tempat. Dan kemudian Bai Guanxing, Yao Yuekong, Putri Wenxing terbang keluar dari Laut Chaos. Sampai sosok Bai Guanxing jatuh ke tanah, Zhong Nantian tidak bereaksi untuk menangkapnya. Angin. Hari berangin. Tanda seru. Putih. Tuan Bai. Pada saat itu, banyak pembangkit tenaga listrik yang sudah berpikir untuk membantu permaisuri mendapatkan lebih banyak keuntungan, atau menonton pertunjukan dengan lebih menarik. Semua memiliki rahang terguncang ke tanah. Feng Tianxing dan mereka semua keluar dari Laut Chaos. Tanda seru. Di luar. Tanda seru. Ini Laut Kekacauan. Dalam kognisi banyak orang kuat, mereka hanya tahu bahwa naga sejati telah melakukan perjalanan di Laut Chaos saat itu. Dan selain itu, mereka belum pernah melihat orang yang bisa hidup kembali setelah jatuh ke Laut Chaos. Selain itu, semuanya keluar dengan rapi. Belum lagi lengannya, bahkan kukunya pun tidak hilang. Pada saat itu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian mundur lagi dan lagi, seperti sebelumnya. Tetapi tawa permaisuri yang merajalela bahkan berhenti lebih. Apa ini? Benar-benar berangin? Tanda seru. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini Laut Kekacauan. Dia telah merencanakan untuk menendang tendangannya untuk waktu yang lama. Dia pasti menendang. Mengapa? Pisau pencuri ini bisa keluar dari Laut Kekacauan hidup-hidup. Tanda seru. Permaisuri juga berpengetahuan luas. Dia telah melihat generasi yang berbakat. Dan dia telah melihat apa yang disebut putra terpilih yang cukup beruntung untuk pergi melawan langit. Tapi dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa berenang di Laut Kekacauan tanpa keberuntungan. Kaisar Iblis Penjara Surgawi juga tercengang. Anak ini, apakah keberuntungan begitu baik? Tanda seru. Atau apakah kekuatan cinta terlalu besar? Tanda seru. Sekelompok orang kuat dapat digambarkan sebagai pembuka mata. Ini pasti hanya terlihat dalam hidup. Permaisuri menjadi gila. Tendangannya seharusnya menghancurkan bumi. Dan dia bahkan seorang selebriti di dunia ini. Tapi siapa yang mengira? Namun,
Yang membuat permaisuri semakin tidak terduga adalah dia samar-samar melihat sosok di Laut Chaos. Itu adalah sosok yang persis sama dengan Thief Knife. Sosok itu sepertinya siap untuk pergi, bersembunyi dalam kekacauan. Tetapi dia juga melihatnya. Jadi dia memikirkan sesuatu. Jadi dia tersenyum dan menjentikkan jarinya. Bodoh. Sang permaisuri samar-samar mendengar kata-kata yang pernah membuat wajahnya hilang. Tian Wei sangat marah. Tapi tak lama kemudian, saya melihat sosok yang persis seperti Qin Yichen terbang ke arahnya dengan gumpalan kekacauan di antara jari-jarinya. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Untaian kekacauan mendarat di jubah permaisuri Wan Feng Fuso tanpa hambatan apapun, dan di saat berikutnya, aku melihatnya melolong. Selamatkan aku, Senior Fusang, tolong bantu aku. Dalam waktu singkat, yang bergema di tangguh adalah teriakan dari tawa alis kaisar yang tak tergoyahkan dan terangkat. Orang-orang kuat tercengang. Detik pertama sangat bangga. Permaisuri, yang hampir membunuh bahkan putra Baize, sedang bergegas maju mundur seperti anjing yang berduka pada saat ini. Apa yang membuat banyak pembangkit tenaga listrik runtuh lebih banyak lagi adalah bahwa permaisuri cukup pintar melihat semua orang menghindarinya. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk terbang menuju pohon suci Fusang dan bahkan memeluk pohon Fusang. Seolah tidak menyelamatkannya, pohon suci Fusang juga akan terkikis oleh kekacauan. Nenek moyang Fusang menatap matanya, menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas, dan kemudian mengangkat ujung jarinya. Seberkas cahaya ilahi bersinar. Ledakan. Jubah kepala Wan Fengfu, yang hampir ditelan kekacauan, meledak, dan leluhur Fusang akhirnya menyelamatkannya. Namun, meskipun demikian, permaisuri itu kusut dan berteriak lama. Ketika sosoknya lemas ke tanah, jepit rambut batu Giok Yun Wei Kingxi sudah dibuang. Melalui rambut panjang yang terurai, Anda masih bisa melihat mata permaisuri yang merah dan bengkak, seolah menangis dan bengkak, dan riasan bangsawan yang dikenakan dengan hati-hati sebelum datang ke alam semesta kuno juga berantakan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Saya harus mengatakan bahwa dalam menghadapi kekacauan, semua makhluk benar-benar sama. Jika Anda tidak berada di alam Tao, atau Anda adalah wanita nomor satu di dunia, Anda hanya akan tersesat oleh rasa takut akan kematian. Selain itu, jika Qin Yichen memikirkannya dengan hati-hati, dia dapat merasakan bahwa ancaman kekacauan bagi orang-orang tidak lagi menjadi ketakutan akan kematian, tetapi menghilang sepenuhnya, tidak akan pernah ada, dan menghapus semua yang telah jatuh ke dalam kekacauan. Suara permaisuri itu seperti kucing yang ketakutan, tidak ada lagi kesombongan.